Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Iin Nurafifah dari kelas 2A Perbankan Syariah dengan NIM 205231038. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perjanjian Giyanti terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti ditandatangani oleh Mangkubumi, Pakubuwono III, dan VOC. Perjanjian Giyanti yang berlangsung di desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah menghasilkan keputusan penting berupa pembagian kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Pada 13 Februari 1755, wilayah kekuasaan dinasti Mataram yang semula dimiliki Kasunanan Surakarta harus diberikan setengahnya kepada Pangeran Mangkubumi, dan lahirlah Kasultanan Yogyakarta. Pembelahan ini membawa kegetiran tersendiri bagi orang Jawa. Sementara bagi Belanda, perjanjian Giyanti memberikan seabrek keuntungan. Kekuasaan Belanda pun semakin kuat mencengkram tanah Jawa. Boleh dibilang setelah perjanjian itu ditandatangani, Jawa sepenuhnya berada di bawah pengaruh VOC. Sesuatu yang berlangsung hampir selama 2 abad kemudian. Kisah perpecahan Jawa bermula dari pertikaian antar anggota keluarga istana Kasunanan Surakarta, pewaris kekuasaan Wangsa Mataram. Ada 3 tokoh utama yang terlibat dalam perang saudara ini, yaitu Susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Pakubuwono II, raja pendiri Kasunanan Surakarta, dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik yang sama-sama putra dari Amangkurat IV, penguasa Mataram periode 1719 sampai 1726. Adapun Raden Mas Said merupakan salah satu cucu Amangkurat IV atau keponakan Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Mas Said mengklaim bahwa ia berhak atas tahta Mataram yang diduduki pamannya Pakubuwono II. Ini antaranya ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara adalah putra sulung Amangkurat IV. Arya Mangkunegara seharusnya menjadi Raja Mataram sebagai penerus Amangkurat IV. Namun, lantaran kerap menentang kebijakan VOC, ia diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. VOC lantas menaikkan putra Amangkurat IV lainnya, yakni Pangeran Prabasuyusa sebagai penguasa Mataram selanjutnya. Prabasuyusa inilah yang kemudian bergelar Pakubuwono II pada tahun 1745 sampai 1749 dan memindahkan istana dari Kartasura ke Surakarta. Maka berdirilah Kasunanan Surakarta sebagai bentuk paling baru kerajaan turunan Mataram. Atas dasar inilah Raden Said mengorbankan perlawanan terhadap VOC untuk menuntaskan dendam ayahnya. Ia juga menuntut haknya sebagai pewaris kuasaan Mataram yang telah diberikan kepada Pakubuwono II oleh Belanda. Namun, bukan hanya Raden Mas Said yang merasa berhak atas tahta. Saudara kandung Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi juga berhasrat serupa. Ia sempat menemui pejabat VOC di Semarang pada 1746 dan meminta dirinya diangkat menjadi raja, akan tetapi ditolak. Penolakan itu membuat pergerakan Mangkubumi kesal, namun tidak mungkin baginya pulang ke istana. Maka ia memutuskan bergabung dengan Raden Mas Said untuk bersama-sama melawan Pakubuwono III dan VOC. Sebagai bukti komitmen dan perekat bersatunya dua kekuatan ini, Pangeran Mangkubumi menikahi
Pangeran Mangkubumi menikahkan putrinya, yaitu Raden Ayu Inten, dengan Raden Mas Said. Mereka kemudian menyingkir ke tanah hutan yang berada di sebelah barat Surakarta. Wilayah inilah yang nantinya bernama Yogyakarta. Dari situ, mereka mengorbankan perlawanan dengan cara gerilya. Pasukan gabungan itu ternyata membuat Kesunanan Surakarta kewalahan, bahkan mengakibatkan Pakubuwono II sakit parah. Kabar ini dimanfaatkan betul oleh Mangkubumi pada 11 Desember 1749. Pangeran Mangkubumi ditetapkan sebagai Raja Mataram oleh para pengikutnya. Ia bertahta dengan bergelar Pakubuwono III. Hingga akhirnya Pakubuwono II meninggal dunia pada tahun 20 Desember 1749. Sebelum ajalnya tiba, Pakubuwono II dipaksa menekan perjanjian untuk memberikan kewenangan kepada VOC dalam pengangkatan raja baru penggantinya nanti. VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi yang telah mengklaim diri sebagai penguasa Mataram. Orang yang dinaikkan sebagai raja baru dan berhak menyandang gelar Pakubuwono III adalah putra mendiang Pakubuwono II, yakni Raden Mas Surjadi. Dengan demikian, sempat ada dua sosok yang memakai gelar Pakubuwono III, yakni Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta yang didampingi oleh Raden Mas Said dan Raden Mas Surjadi sebagai penerus tahta Mataram yang diakui VOC. Sepeninggal Pakubuwono II, perlawanan terhadap VOC dan Surakarta semakin menghebat. Pangeran Mangkubumi memimpin pasukannya dari sebelah timur Surakarta, sementara angkatan perang dipimpin oleh Raden Mas Said menyerang dari utara. Dari arah barat, merengsek pula pasukan khusus yang dipimpin Panglima Perang Kepercayaan Pangeran Mangkubumi, yakni Pangeran Hadiwijaya. Dengan demikian, seperti dikutip dari buku sejarah Keraton Yogyakarta yang ditulis Sabda Carakatama pada tahun 2009, ibu kota Mataram atau Surakarta telah dikepung dari 3 penjuru dan kian terdesak. Kondisi ini membuat Raden Mas Surjadi yang belum lama naik tahta sebagai Pakubuwono III bingung dan panik. Saat itu sang raja masih sangat muda dan baru berusia 17 tahun. VOC dengan jeli memanfaatkan situasi rumit tersebut dan diterapkanlah siasat andalannya, Divide and Empire atau politik pecah belah. VOC mengupah seorang kerabat keraton bernama Temenggung Sujanapura untuk memengaruhi Raden Mas Said. Sujanapura mengatakan kepada Raden Mas Said bahwa Pangeran Mangkubumi sebenarnya khawatir apabila dirinya bakal berkhianat. Hasutan ini membuat Raden Mas Said bimbang dan memutuskan pisah jalan dengan Pangeran Mangkubumi. Di sisi lain, utusan VOC juga menghubungi Pangeran Mangkubumi secara diam-diam. VOC menjanjikan Pangeran Mangkubumi akan menerima separuh wilayah Mataram yang kini dikuasai Pakubuwono III jika menghentikan perlawanannya. Pertemuan pembuka dilangsungkan pada 22 September 1754. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.